Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan semua anak-anak ibu sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar. Ya, hari ini kita akan masuk tema 2, kegemaranku, kemudian akan masuk subtema 2, aku gemar bernyanyi dan menari. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Ya, seperti biasanya, yang beragama Islam berdoa seperti yang pernah Ibu berikan, yang beragama non-Islam berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Nah, anak, kemarin kita sudah belajar mengenai gemar olahraga. Nah, hari ini Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang suka menyanyi? Pasti banyak yang suka menyanyi. Atau yang suka menari? Ibu rasa banyak yang suka menari juga. Atau suka kedua-duanya, suka menyanyi dan suka menari. Nah, kegemaran itu berbeda-beda. Nah, kali ini kita menceritakan tentang kegemaran bernyanyi dan menari, ya. Nanti ada lagu yang akan kita nyanyikan, ya. Kamu nyanyi bersama-sama, kita nyanyi bersama-sama supaya kita bergembira. Ya, anak-anak ya. Ada lagu yang ada di bukumu juga ada, di buku temamu ada, nanti akan kita nyanyikan bersama. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu ya, supaya kamu lebih semangat untuk belajar. Kita dengarkan lagunya, semuanya mengikuti. Ayo anak-anak, kita bernyanyi bersama. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Tema 2, kegemaranku. Subtema 2, aku suka bernyanyi dan menari. Pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut baik-baik. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, Pak Guru, Siti dan teman-temannya sedang bernyanyi dan menari. Siapa yang suka menyanyi dan menari? Bernyanyi dan menari membuat hati gembira. Anak-anak dan orang dewasa suka menyanyi dan menari. Ayo kita bernyanyi lagu gembira. Kamu boleh menari dengan gerakan suka-suka. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, bagaimana anak-anak? Kamu sudah menyanyi tadi? Tadi kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu itu tentang apa? Lagu tentang bagaimana kasih atau sayangnya ibu kamu, ibu kita kepada anak-anaknya, ya. Nah, kemudian lagu Kasih Ibu itu lagunya dinyanyikan cepat atau lambat? Iramanya cepat atau lambat? Nah, lagu Kasih Ibu itu iramanya lambat, ya, lagunya perlahan, tidak cepat-cepat. Nah, ya, jadi kalau lagu itu iramanya cepat, kita juga menyanyinya dengan cepat. Nah, kalau kita menari, tariannya juga gerakannya cepat. Kalau lagu itu lambat, kita menyanyikannya dengan lambat. Kalau kita ikuti dengan tarian, tariannya juga akan lambat. Nah, jadi ada beberapa gerakannya itu gerakan tarian yang lambat dan yang cepat.
Nah, kemudian ada lagi gerakan hewan atau gerakan alam ya, yang cepat dan lambat. Seperti apa? Seperti umpamanya kuda berlari. Nah, kalau kuda berlari cepat atau lambat? Nah, kuda berlari pasti cepat ya. Sama dengan kalau kucing berlari. Nah, sekarang ada gerakan yang lambat, gerakan alam. Seperti apa? Nah, kupu-kupu, kalau kupu-kupu mengepakkan sayapnya, dia akan lambat. Nah, ya. Kemudian juga kalau daun gugur, kena angin, jatuh ke bawah, jatuhnya juga dengan gerakan yang lambat. Nah, itu ada gerakan cepat dan gerakan lambat. Jadi gerakan dalam tarian itu tergantung iramanya. Kalau iramanya cepat, jadi cepat. Kalau iramanya lambat, gerakan tariannya juga lambat. Nah, tadi itu juga ada contoh beberapa gerakan alam yang cepat dan lambat. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang adik. Siapa anak ibu yang punya adik? Banyak ya. Tapi yang nggak punya adik, nggak apa-apa. Ya, mungkin ada saudaranya yang lebih kecil umurnya. Adik itu lahirnya setelah kita. Makanya dia disebut adik. Nah, bagaimana sama adik? Boleh berantem? Boleh berkelahi? Tidak boleh. Kalau sama adik kita harus sayang. Umpamanya adikmu lagi menyanyi atau menari. Kemudian ada gerakannya atau lagunya salah. Boleh kita tertawakan? Tidak, jangan ditertawakan. Kita biarkan saja dulu. Nanti setelah adik selesai bernyanyi atau menari, kita beritahu baik-baik di mana letak salahnya. Jadi jangan ditertawakan ya, tidak ditertawakan. Jadi adikmu tidak malu. Nah, kemudian kalau ada mainan, kita tidak boleh berebutan mainan. Kalau kakaknya atau abangnya harus mengalah sama adik. Nah, kita harus sayang kepada adik. Ya, tidak boleh berebutan mainan, saling mengalah sama adik. Nah, itu tentang bagaimana kalau kita punya adik ya. Tidak boleh kita berantem atau ribut. Nah, itu bagaimana sikap ya. Kemudian kalau sama yang muda, yang kecil kita harus sayang, sama yang tua kita harus hormat. Nah, ya. Kemudian kalau adik kita salah, ya, adik kita berbuat sesuatu yang salah, tidak boleh kita marah-marah. Harus diberitahu dengan yang baik. Ya, kalau adik jatuh atau adik menangis, kita bujuk supaya adik diam. Ya, itu namanya kakak yang baik. Nah, itu sikap bagaimana kalau kita punya adik. Ya. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagi ya. Ada lagu satu lagi yang harus kamu dengarkan. Kamu boleh ikut bernyanyi sambil menari. Kita dengarkan lagi lagunya ya. Satu-satu daun-daun berguguran, tinggalkan tangkainya. Satu-satu burung kecil berterbangan, tinggalkan sarangnya. Jauh, jauh, tinggi ke langit yang biru. Andaikan ada sayap, ku kan terbang jauh, mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Nah, tadi kita sudah bernyanyi dan bergoyang. Apakah kamu bergoyang mengikuti irama lagu? Apakah kamu bergoyang dengan gerakan cepat atau dengan gerakan lambat?
Jika irama lagu cepat, kita juga akan bergerak cepat. Dan jika irama lagu kita lambat, kita juga akan bergerak lambat. Berikut ini adalah benda-benda dengan gerakan cepat dan lambat. Ada gerakan kuda berlari, ada gerakan daun jatuh, ada juga gerakan kupu-kupu terbang. Dari contoh tadi, sudahkah kamu tahu yang mana bergerak lambat dan cepat? Coba perhatikan gambar. Kuda bergerak cepat jika berlari. Daun jatuh bergerak lambat. Dan kupu-kupu terbang bergerak lambat juga. Bacalah cerita berikut. Adik suka menari. Adik menari sebelum tidur. Adik menari sambil melompat di kasur. Kakak menegur adik. Menari dan melompat di kasur berbahaya. Adik bisa jatuh dan terluka. Menarilah di lantai. Nah, sekarang kita baca cerita berikut. Adik lahir setelah kita lahir. Usia adik lebih muda dari kita. Adik butuh perhatian. Adik juga butuh bantuan. Kakak yang baik pandai menjaga adik. Kakak yang baik selalu membantu adik. Kakak yang baik disayang ayah bunda. Pembelajaran 2. Tetap bersemangat belajar ya. Masih ingatkah kamu manfaat olahraga? Olahraga dapat membuat tubuh kita jadi sehat. Olahraga dapat membuat tubuh kita jadi segar. Olahraga dapat membuat tubuh kita jadi lentur. Berolahraga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Setelah berolahraga, Dayu kembali ke kelas. Dayu merasa senang sekali. Dayu bersyukur kepada Tuhan. Dayu diberikan teman-teman yang baik. Di kelas, Dayu membuat sebuah puisi. Bisakah kamu menulis puisi? Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2, tadi sudah pembelajaran 1, sudah ada lagu, kamu sudah bergoyang. Sekarang kita masuk pembelajaran 2. Nah, sekarang di pembelajaran 2, kalau kita menari seperti berolahraga ya. Jadi menari itu seperti olahraga. Badan kita diliuk-liukan, digerak-gerakkan. Menyanyi dan menari itu membuat hati kita senang ya. Jadi kalau kita bernyanyi, kita menari, itu kita akan senang. Kita melakukannya dengan senang, dengan riang. Nah ya, kemudian kalau kita bergerak-gerak karena menari, itu seperti kita berolahraga. Kemarin kita sudah menerangkan pelajaran olahraga. Nah, apa manfaat olahraga kemarin? Olahraga itu membuat tubuh kita sehat. Olahraga membuat tubuh kita segar. Olahraga juga bisa membuat tubuh kita jadi lentur. Nah, kalau kamu sering olahraga, kamu juga bisa menari karena kamu menggerakkan badanmu. Nah, kemudian ada lagi cerita Dayu yang habis menari, habis berolahraga, dia pulang ke rumah, kemudian dia membuat puisi. Nah, anak-anak tahu puisi? Pasti ada yang pernah baca puisi waktu di taman kanak-kanaknya. Ya, jadi puisi itu sebuah karya tulis yang kita bacakan dengan irama tertentu. Ya, nanti anak-anak bisa cobakan di rumah bagaimana membaca puisi. Nah, baiklah anak-anak, materi pelajaran kita untuk pembelajaran 1 dan 2 ini cukup sampai di sini. Ya, kamu belajar yang baik, simak baik-baik videonya, didengarkan baik-baik, nanti dikerjakan tugasnya. Ya, sekali lagi peringatkan kalau keluar rumah harus pakai masker. Kemudian jangan lupa sering cuci tangan. Apalagi jangan selalu berada di kerumunan orang ramai karena sekarang masih ada corona. Kemudian juga jaga jarak. Jadi kalau anak-anak tidak penting untuk keluar rumah, jangan pergi keluar rumah. Di rumah saja, kita menonton TV, belajar, mengulangi pelajaran. Yang belum bisa membaca, rajin-rajin membaca supaya lancar seperti teman-temanmu yang lain. Ya, supaya jadi pintar seperti teman-temanmu yang lain. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi seperti makan sayur,
makan ikan, makan lauk yang lain, makan buah, dan banyak minum air putih. Nah, yang paling penting harus tetap semangat belajar walaupun kita hanya belajar di rumah. Ya, baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.